Ibu Putih juga. Kan ini tiada hari tanpa kekerasan untuk wanita-wanita Ibet, ya. dia lagi normal. Oh iya, Kan lagi pakai konde. Iya, ya betul. kan? Tiap hari dia pakai konde. Enggak, mas saya ada Ibu Menteri. Iya, iya, kan? iya. Nah, ini kan Bu, saya pernah lewat gang sebelah nih Bu. Bininya Bu dihajar pakai piring. Cus! Bos, Lagi makan cuman gara-gara garam, kurang rasa, marah-marah suaminya. Nah, kita nih Bu kan sebagai penglihat atau mendengar gitu. Ya. Karena rumah dempet kan di gitu. gang. Kita Iya. mau ngadu apa bisa dengan hal yang seperti itu karena kan rumah tangga orang nih Bu gitu. ngadunya Dan- kemana juga dan aman gitu. nggak Bu kalau yang si pengadu ini seperti Kamu saya? takut digebukin sama suaminya itu? Saya takut saya yang gebukin suaminya. Takut emosi ya? Emosi saya. Iya. Mbak, ini pertanyaan yang menarik ya. Ya. Memang benar belakangan ini mungkin 6 bulan belakangan ini tiada hari tanpa berita kekerasan. Nah, kalau yang pertama mungkin saya itu sangat setuju, tidak harus korban yang melapor, melihat, mendengar, ini akan menjadi penting untuk menyampaikan ada kekerasan di lingkungan sekitar kita. Ya, itu sangat penting ya. Nah, kalau misalnya kalau aman tidak ketika melakukan, sangat aman. Itu sangat aman ketika melapor. Nah, Jadi nanti pelapornya dilindungi. dilindungi. Itu bisa kami punya call center itu Sapa 129 ya, itu sahabat perempuan 129. Nah, itu ataupun melalui WhatsApp 081 111 129 129. Ya, bagi pelapor akan aman. 129. Betul. Itu nomornya cantik kan? Cantik. Nah, ini pun yang memang kita sosialisasikan kalau belakangan ini kami cukup bersyukur ya. Bersyukurnya apa? Belakangan ini memang kelihatannya adalah kasusnya meningkat, tapi baru sekali pertengahan Desember ini kami melakukan rilis survei ya, tentang kekerasan. Sebenarnya secara gambaran umum untuk survei pengalaman hidup perempuan 5 tahun terakhir dan survei pengalaman hidup anak 3 tahun terakhir ini sebenarnya secara prevalensi kekerasan itu menurun. Tapi khusus untuk kekerasan seksual 1 tahun ini memang meningkat. Tapi ini cukup memprihatinkan bagi kita semua. Ya. Makanya kehadiran rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru Harus pembahasan itu, pertama saya ini setuju. kita selesai. Mudah-mudahan mohon doanya Amin, bersama. amin. Dalam waktu Mudah-mudahan dekat ini bisa disahkan disahkan menjadi ya. undang-undang. Betul. Iya. Itu Ini tadi peran yang DPR. saya katakan bahwa peran DPR sebagai pembuat undang-undang bersama pemerintah membuat satu kebijakan yang memang dibutuhkan oleh Betul. Masyarakat, kepentingan masyarakat. Betul. masyarakat. Dan saya tuh ingin banget mengundang semuanya ya perempuan Indonesia yang mungkin Anda ingin menjadi tetangga yang baik. Kalau denger nih bunyi yang gak enak gitu ya di tetangga, jangan cuman nguping. Takut, jangan takut ya. Iya, bertindaklah. Ya tapi bertindaknya gimana Nas? Gampang caranya. Permisi, assalamualaikum. Mau ini garam saya habis. Minta garam dong. Biar mengerai dulu. Soalnya kita ya. mau ngecek, intinya Iya, adalah iya. mau ngecek Iya, iya, gitu iya. loh. Di Kondisinya dalam seperti tuh ada apa? apa ya? Alasannya tuh bisa, boleh nggak pinjam kecap? Gitu. Tapi jangan besok pagi di tukang sayur kita bahas sama yang lain Betul ya. nggak? Iya, Jangan betul. gitu juga. Nah dengan kayak begitu, itu tuh sangat membantu. Karena udah ngap-ngapan yang digebukin di dalam Iya. begitu ya. Mungkin yang harus menjadi edukasi buat kaum perempuan adalah bagaimana mereka speak up, bisa berani untuk berbicara. Dan itu yang dilakukan oleh Kartini. Iya. Speak up melalui tulisan. Betul. Iya, meningkatnya kasus yang terungkap ini kan berani orang Iya, speak up. karena- Ya itu karena dulu kan menganggap apalagi kekerasan seksual itu adalah aib. Tabu, Ya, itu aib, tabu. Nah, rumah padahal tangga. itu kejahatan yang harus kita Betul. berantas. Kalau itu tidak terlaporkan, bagaimana kita memberantas kejahatan Makanya tersebut, perempuan gitu. harus dukung perempuan karena Iya. kita kadang-kadang tidak berani berbicara, tapi kemudian ketika ada sahabat, ada teman yang bisa merangkul, melindungi kita, maka keluarlah apa yang menjadi curahan hati kita. Betul. Kitalah yang kemudian menyampaikan, menyalurkan apa yang menjadi derita mereka. Setuju. Itulah sebetulnya esensi nilai yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Betul. Berani untuk bersuara walaupun melalui sebuah tulisan dan surat itu dikirim kepada sahabatnya yang menjadi penyalur semangatnya, begitu kan ya. Dan itulah yang diceritakan oleh Mbak Putih dan juga Ibu Menteri. Seandainya semua perempuan dukung perempuan,
Bahagia banget. Anakku soalnya 3 perempuan semua. Aku tuh mengulang sejarah. Bukannya Adiknya keluarganya dua juga perempuan semua, kakak beradik kan? Iya, jadi aku tuh deg-degan. Anakku jadi anak Indonesia gitu kan. Jadi aku tuh berdoa-doa Bu Menteri dan juga Mbak Putih, mudah-mudahan aku panjang umur karena aku tidak percaya Gilang bisa milih mantu yang benar gitu. Tapi sebenarnya ada satu pemikiran saya juga ya, bahwa sebenarnya kita juga tidak bisa mengabaikan peran laki-laki. Betul. Itu maksudnya. Jadi Memang tidak bisa. kesetaraan gender Betul. kita, ini kalau saya sih belajar dari Bung Karno. Kesetaraan gender kita itu berbeda dengan dunia barat. Karena bagaimanapun perempuan masih punya kodrat. Betul. Kita hidup di dunia budaya timur. Laki-laki diharapkan bisa memberikan dorongan, bisa bekerja sama dengan kaum perempuan di Indonesia. Setuju. Jadi kita laki-laki bukan kita sisihkan, Iya. tapi kita rangkul untuk Saling bersama-sama mendukung ya, mendukung. saling Betul. Begitu. Kita tidak Jadi membenci- bapak-bapak, Iya. ayo dukung kita kaum perempuan. Jadi sebetulnya ya Bu Menteri, kita tidak membenci lelaki. Betul. Orang saya butuh lelaki Iya. kok Iya. gitu ya. Makanya saya juga kan langsung Kamu belajar juga butuh kan lelaki. Iya. dan saya Betul. ingin dilindungi oleh para laki-laki. Iya, kita juga bisa maju kalau kita misalnya Mbak Putih, saya kalau nggak disupport sama suami, Iya. nggak penting kita bisa duduk. Keluarga itu adalah bagian Betul. terpenting, terutama kita kaum Iya, perempuan, perempuan. kaum Iya. ibu, merupakan bagian terpenting bagaimana kita kemudian bisa berperan di Setuju. masyarakat. Yang kita tolak adalah budaya patriarki Betul. yang tidak berpihak kepada Kepada perempuan. perempuan. Betul. Bukan kita membenci lelaki. Iya. Terus nanti aku gimana dapat cucu kalau aku membenci lelaki? Tapi Iya kan? ngomong-ngomong tentang suami pasangan, nah ini Ibu Menteri Apalagi? sama Mbak Putih bagaimana cara membagi waktu? Ah, benar nih, belajar nih. Permasalahan Kedepannya yang akan dapat perempuan. pejabat-pejabat Iya, juga ya. biar saya juga mengerti itu. Udah rapet Ini banget dikit nih lagi hidupnya saya nih. soalnya sibuk Bu Menteri. Bentar lagi. Oh, kamu pengen jadi menteri soalnya. Kata kuncinya manajemen waktu dan skala prioritas ya. Ya, manajemen waktu dan skala prioritas. Makanya kalau itu sudah menjadi kunci kita di setiap melangkah, itu akan bisa sama-sama kita jalankan ya. Baik tugas kita di ranah publik, kemudian juga apa yang disampaikan kita adalah masyarakat timur punya budaya-budaya sehebat apapun kita di luar sana sebagai perempuan, kita punya tanggung Kembali ke rumah jawab kita sebagai ibu. sebagai Iya. ibu dan istri itu akan menjadi penting Tetap juga. ingat Ya, Mbak kodrat. Putih. Ya. Saya rasa Bagi- sama seperti Ibu Menteri karena tidak jauh pemikiran kita. Jadi keluarga itu sebagaikan apa ya, teamwork. Iya. Jadi Support system. support Iya. system buat kita, buat saya gitu. Jadi bagaimana kemudian suami memberikan dukungan. Mungkin satu saat saya tidak bisa full bersama keluarga, tapi disitulah kemudian suami memberikan apa namanya pengertian kepada anak-anak bahwa Ya. mama ada tugas yang lebih penting untuk apa namanya Negara. untuk negara, Iya. bangsa dan Iya. negara. Jadi itu harus menjadi kebanggaan bagi kalian. Betul. Jadi teamwork itu menjadi sangat apa penting buat kita nih Iya, yang betul. memang Setuju. kita semua di sini yang memang menjadi apa ya pekerja lah buat bangsa dan negara. Setuju. Iya, teamwork itu juga kata kunci. Jadi kata kuncinya teamwork. Kata kunci yang lain jangan salah milih suami saya. Di balik kehebatan lelaki ada perempuan yang benar-benar hebat ya. Iya. Tapi di balik kegagalan perempuan pasti ada oknum lelaki di situ. Jadi jangan salah milih suami. Ini juga nih Begitu anak-anak pesannya. band nih jangan pada bucin sama laki-laki. Nanti Iya. jadi dibodohi juga ya. Betul. Biarlah laki-laki yang bucin sama kita perempuan. ya. Oke, kalau gitu kita main. Jawab cepat ya. Punten ya. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Putih, punten Ibu Menteri. Iya. Bintang. Aduh, Bu Putih diajak main nih. Saya yang Bu Menteri diajak main. Gimana coba? Kita menjawab cepat, Mbak Putih. Oh. Silakan, Ibet. Pertanyaannya memilih pacaran atau sahabatan aja deh. Itu pertanyaan nggak relevan. Gak relevan maksudnya gimana tuh? Udah punya anak 3, udah mau bentar lagi kuliah. Oh kalau Iya, dulu sebelum nikah. sahabatan aja deh. Sahabatan aja. Dan saya yakin yang mau jadi sahabatnya cucu proklamator banyak banget ya. Kayaknya sih. Bererot gitu. Pastinya. Ya, Bu Menteri. Ibu Menteri,
Hati-hati Neng, Ibu, ini yang ditanya iya, Ibu ini Menteri. konde saya lagi Iya. lempeng kok ya. Ya. Bu, duta besar, jadi duta besar atau duta perdamaian? Duta perdamaian, damai itu indah. Peace, love. Oh, peace love. Jangan damai sama cinta. Iya, gaulnya benar. beda acara. Oke, Ayo kita lagi. kembali kepada Mbak Putih. Mbak Putih, Memilih tantangan atau kemudahan? Oh, tantangan. kenapa? Kenapa? Karena dari tantangan itu kita bisa banyak belajar, Iya. ya kan? Dengan Iya. belajar, dengan proses itu, maka kita merasa semua yang kita lakukan itu mudah. Oh. Berarti memang aku juga harus kayak Mbak Putih ya Kak Shanas ya. Iya, Jangan bener. maunya kemudahan terus. Aku salah kayaknya sama ini. Bener. Nanti kalau Kamu pilih gini-gini kemudahan, begitu dapat tantangan kita bingung. Benar. Aduh susah banget ya gitu. Iya, jadi depresi. Nah Iya. itulah Ibet, dikit-dikit depresi karena Aku pengen kalau nggak muda. lesu, Iya. lemah, Apalagi nih Bu, ngantuk. Bu Iya. Putih, apalagi nih Bu Menteri, kalau COD-nya nggak datang, Tahu kan online, tahu kan? Iya. Bu Menteri, ayo Bu Ibu Menteri. Menteri, kira-kira Ibu Menteri lebih tertarik menari atau menyanyi? Menari, apalagi menari Bali. Menjadi. Nah, lagi, siapakah kalau dibilang ganteng, ya? Ya. Lelaki ganteng menurut Ibu Putih. Iya. Apakah? Tom Cruise atau Atau- Shah Rukh Khan? Iya. Dua-duanya ganteng, kumaha tuh. Syarukan aja deh. Kenapa alasannya? Karena saya suka India. Kalau Bu Putih suka India nggak jauh-jauh dari tembok ame pohon. Tiang, bukan tembok. Kucuk-kucuk utahe. Artinya serokan ya. Nah, untuk Ibu Menteri, apakah Atlet atau putri Indonesia? Ibu Iya. Menteri kira-kira pilih Yang mana? real aja deh. Atlet. Kalau Putri Indonesia sudah dari ini sudah tidak memenuhi Tingginya aja, tingginya aja juga yang kurang. real aja. Jadi atlet apa Bu? atlet? Oh iya betul betul betul. Saya adalah atlet tenis meja. Makanya saya bilang yang real. Berarti harus tanding sama Cing Abdel ya. Tenis meja ya. Jadi Mbak Putih baru Sama tahu Desta juga. Baru tahu. Bahwa Bu Bintang bisa atlet. Iya. Luar biasa. Makanya jiwanya semangat. Ditaruh di tempat yang susah juga nggak gampang patah ya. Nah, lagi. Mbak Putih, mau jadi bisnis atau politik? Bisnis kan banyak uangnya Mbak Ya Putih. sudah pasti politik. Udah pasti Iya. politik. Sudah jadi politikus masa pilih bisnis, politik. Iya. Konsisten. Dari awal di politik tuh memang sudah didukung ya, karena memang sudah turun temurun dari keluarga juga udah pasti support. Iya. Oke. Alhamdulillah disupport. Iya. Support. Kalau ini pertanyaannya aku aja yang nanya. Apa itu? Jangan susah-susah ya. Gak susah-susah. Soalnya aku tahu suaminya Ibu Bintang. Iya, Iya, beliau iya. kan menteri kan Iya, dulu iya. kan ya. Jadi aku Iya. pernah ketemu, tahu wajahnya. Kalau menurut Ibu Menteri ya, lebih baik ganteng tapi pelit apa mukanya biasa aja tapi royal sama perempuan. Kok royal sama perempuan? Ya, Sama kita. Maksudnya sama istri gitu kan. Istri oke. Kalau royal sama perempuan apa semua jadi ya Harus jelas pertanyaannya. asik-asik koleksi. Jangan itu. Bener ini. Iya. Iya. Biasa saja tapi royal karena hidup ini kan harus peduli dan berbagi. Royal itu macam-macam.